Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam membangun suatu kebenaran atau orang-orang mempertahankan suatu kebatilan itu nggak pernah bisa sendiri. Dalam Al-Quran itu Nabi Musa melawan Fir'aun tidak hanya Fir'aun sendiri, tapi disebut dengan kalimat Alu Fir'aun. Mungkin bunyi ayatnya begini, wa isnajjainakum, ya kan? Wa isnajjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 49. Banyak tempat Al-Quran memaparkan cerita tentang Fir'aun wa ahluh. Ahlu Fir'aun di sini maksudnya tentulah pengikut-pengikut Fir'aun atau kelompok yang setia kepada Fir'aun. Bisa juga kalau dalam kita bersalawat kepada Nabi Muhammad itu ada namanya Alu Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya kan, selamatkan Nabi Muhammad wa alu Muhammad dan keluarga Muhammad. Ulama mengartikan keluarga Muhammad itu adalah orang Islam, pengikut-pengikutnya. Jadi di situ maksudnya bukan zuriat keturunan-keturunannya, bukan hanya itu, tapi juga pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Nah, Fir'aun yang disebut di sini yang mengejar Musa itu ada juga tentara-tentaranya, kaki tangannya. Gitu. Di antara kaki tangan itu juga ada yang disebut Qarun, ada Haman, gitu. Dan sekitar-sekitarnya, termasuk nanti para penyair. Para penyair itu yang melahirkan kata-kata indah yang digunakan nanti oleh Fir'aun untuk menyerang argumen-argumen yang disampaikan oleh Musa. Apa gunanya ayat ini kita sebut? Ketika kita membahas tentang Yusuf Mansur itu bukan sendiri. Jadi kalau ayat itu disebut dalam kajian sosio-antropologis, itu ada bangunan gitu. Untuk membuat sebuah gedung atau tower itu harus ada bangunan. Gitu. Jadi bangunan kekuasaan itu terdiri dari beberapa hal. Ada orang kaya, ya kan? Ada uang yang menentukan. Kemudian ada arsiteknya, kemudian ada tentara, kemudian ada rakyat. Nah, Yusuf Mansur sebenarnya juga begitu. Yusuf Mansur selama ini untuk mempertahankan bagaimana dia bisa meraup uang masyarakat, nilep duit masyarakat, terus ada yang dia jual. Yang dia jual tentu cerita-cerita palsu dari ajaran Islam. Dia bilang Islam ini sedekah, ini syariah, gitu-gitulah. Yang bersedekah kaya. Walaupun dalam realitas nanti nggak ada. Karena maksud ayat itu bukan itu gitu. Lalu Yusuf Mansur ini nanti akan ditopang oleh Fir'aunnya, oleh Qarun-Qarunnya gitu. Qarun misalnya nih ya. Ini misalnya dia berhasil menggondol duit dari jemaah masjid kota wisata Cibubur. Kita sebut ini nanti banyak nih duit gondolnya. Kan Yusuf Mansur nggak sendiri di situ. Ya kan? Ada Baitul Mal wa Tamwil Madani dari kota wisata Cibubur. Jadi jemaah masjid ini membuat Baitul Mal wa Tamwil. Kemudian ada perusahaannya yang seolah-olah ini perusahaan yang akan melaksanakannya legal gitu. Ya kan, yang PT Adi Partner Perkasa. Ada gitu. Lalu ada lagi pelopor yang sanggup seolah-olah ini sebagai bisnismennya gitu. Nah, itu yang dikenal namanya dengan Asriansah. Lalu ada lagi selain itu yang harus dijual juga biar orang yakin itu, yaitu Mahat Tahfiz Quran. Wah, ini untuk menghidupkan
rumah tahfiz. Bahasa gitu kan, rumah tahfiz ya, orang-orang pun percaya gitu. Setelah uang nih dia dapat, ya kan, terus selesai nggak? Belum. Harus ada lagi korun. Korunnya yang bisa menjaga uang ini. Nah, itu kemudian dia bangun warung steak and shake. Nah, di situ berkumpul karun-karun ini. Itu yang menyimpan harta atau menggandakan harta yang semua itu tidak punya nurani. Gitu. Nah, ada nuraninya. Di Hamannya nggak punya nurani, Korun nggak punya nurani, bala tentaranya juga nggak punya nurani. Selain itu ada lagi nanti misalnya sahabat-sahabat Yusuf Mansur. Selain itu tambah lagi, ada juga kiai-kiai yang membela atau tidak berani menyatakan Yusuf Mansur itu salah. Itu bagian dari sebuah the great conspiration, ya kan? Atau konspirasi besar. Karena itu jangan pula disalahkan. Ya kenapa yang kita hajar itu tidak hanya Yusuf Mansur gitu. Korunnya juga. Korun di belakang warung steak and shake. Wah, tuh korunnya hebat tuh, dia diam aja sampai sekarang. Tapi dia sebenarnya korun gitu. Yaitu yang real ikhlas dengan kelakuan Fir'aun menindas masyarakat. Jadi memahami ayat itu dengan pendekatan alisariati ini, sosiologis gitu. Jadi sebuah kebatilan itu tidak bisa berdiri sendiri. Yusuf Mansur nggak sendiri dia. Dia menggunakan konspirasi yang membawa jubah agama untuk sebuah tindakan kebohongan dan penipuan. Tertipulah jemaah masjid yang lurus-lurus ini, yang mau menghayati, mendalami hari tua dengan enak. Syukur-syukur bisa berkhidmat kepada Islam. Wah, ini disikat oleh Yusuf Mansur. Jumlah korbannya itu ya 250-an orang. Dari marbot masjidnya, ya kan, sampai nanti orang-orang yang pensiun. Saya ada pensiun BI, ada pensiun dari bank, ada pensiun dari banyak perusahaan gitu. Ya kan, itu termasuk yang menyesal dia itu. Ya kan, menyesal, mudah-mudahan dia tidak menyesal jadi orang Islam gitu. Kita harapkan ya. Dia menyesal mendengarkan ceramah Yusuf Mansur ini. Karena kita bilang belajar Islam atau mendekatkan kita memang perlu rasional. Yang tergerasa-gerusu nggak pakai logika, oh ini disikat oleh Yusuf Mansur. Sekarang bukan aja Yusuf Mansur gitu. Jadi jangan disalahkan nanti kalau semua pihak yang terlibat itu termasuk ya di dalam gugatan hukum. Sekarang misalnya yang sedang berprosesnya, tinggal keputusan Mahkamah Agung apa. Itu tadi korunnya, Hamannya, tentaranya, itu kena semua. Dituntut semuanya. Jadi ketika kita membicarakan Yusuf Mansur, kenapa itu lingkarannya, circle kiai di sekitarnya itu kita harus kita kritik juga gitu. Ya karena dia melegitimasi sebuah tindakan perampokan. Atas nama jemaah nih, atas nama Islam gitu. Dia nggak berani menyatakan itu salah. Karena itu ada kiai yang terpaksa kita bilang. Yang kiai itu ya kalau kita bilang bahlul ya orang marah ke saya. Pasti marah. Oh kiai bilang bahlul. Tapi faktanya begitu. Dia nggak berani itu mengatakan 2 tambah 2 berapa. Ya nggak sanggup dia mengatakan 4. Ini pertanyaan menjebak saya ini. Gitu kan. Benar nggak? Orang kalau Isra Mi'raj selain Nabi Muhammad ada yang makan 70 kali dalam semalam. Yakzatan artinya secara fisik sadar. Oh itu benar itu katanya. Ini kan kita bilang nih bahlul ini. Tapi orang marah kalau dibilang bahlul. Gitu. Tapi ini kan soal keyakinan. Dia keyakinan nggak bisa diverifikasi. Gitu. Jadi persoalan Yusuf Mansur ini persoalan pemahaman agama yang digunakan untuk menipu masyarakat. Karena itu kita meluruskannya. Kita menghantamnya kalau perlu. Gitu. Karena bahayanya luar biasa.
Selain dia kaya secara pribadi, itu dia yang masih ekornya terlihat ya. Kalau kepalanya kita nggak tahu, ekornya yang ada sekarang tuh warung steak and shake. Ya kan nih kalau melihat ular nih, ular kobra ya, itu ekornya itu yang ada itu ratusan jumlahnya, belum yang lain gitu. Inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Karena itu Allah mengingatkan kita untuk sebuah kejahatan Fir'aun yang disimbolkan di sini bukan hanya Fir'aun, tapi ali Fir'aun, keluarga, pengikut, dan orang-orang yang menopang kekuasaan Fir'aun. Demikian juga dengan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.